Salat Rusana. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai cara-cara pembuatan sediaan obat. Yang pertama, jadi di situ diminta yaitu SIP kali bromidum 2,5, ephedrine HCl 0,1, miscepak pulp incap nomor 20 S2 DDP2. Jadi di sini miscepak itu miscepak pulveres dan in kapsul nomor 20. Jadi artinya itu buat dan raciklah pulveres dalam bentuk kapsul sebanyak 20 dua kali sehari 2 kapsul. Hasil zat aktif dari obat tersebut itu ephedrine HCl yaitu khasiatnya sebagai simpatomimetikum dan kalibromidum itu hasilnya sebagai sedatif, itu obat penenang. Pada perhitungan dosis itu diperlukan untuk kesesuaian jumlah atau jumlah yang diminta pada resep itu terlihat apakah dosis obat tersebut bisa menimbulkan overdosis atau tidak. Jadi karena umurnya diberi umur 8 tahun itu 8, jadi rumusnya itu N/20 dikali dosis dewasa. Karena di resep tidak dicantumkan DTD, itu menandakan tidak perlu ditambahkan, yaitu kalium bromida ditimbang itu sebanyak 2,5 gram atau 2500 mg, sedangkan ephedrine HCl itu 200 mg atau 0,02 gram. Cara kerja dari sediaan ini yaitu pertama itu siapkan alat dan bahan, kedua setarakan timbangan, kemudian baru timbang ephedrine HCl. Di sini cara penimbangan itu diambil dari jumlah penimbangan yang paling terkecil. Jadi kemudian baru masukkan ke dalam lumpang, ephedrine tadi baru masukkan ke dalam lumpang, tambahkan sedikit SL dan grus homogen. Kemudian timbang kali bromidum, masukkan ke dalam lumpang yang berisi ephedrine dan ditambah sisa SL tadi, grus homogen. Bagi 2 rata di atas timbangan, kemudian timbang sama rata. Siapkan 20 cangkang kapsul, siapkan 20 kertas perkamen dan masukkan ke dalam klip plastik dan beri etiket. Di sini etiket yang diminta yaitu karena dia penggunaan obat dalam itu jadi diberikan etiket putih. Etiket putih diberi pelabelan itu digunakan untuk menentukan aturan pakai obat. Seperti ini. Jadi diminta di resep tadi yaitu 2 kali sehari 2 kapsul, sebanyak 2 kapsul itu sesudah makan. Di contoh sediaan obatnya ini. Resep kedua itu di situ kan dijelaskan resep keduanya diminta atropin sulfa sebanyak 0,6 mg, Eleosaccharides anisi QS atau secukupnya, yang berarti secukupnya itu, dan MF pulp DTD nomor 12. Jadi di situ diminta buat dan raciklah pulveres sebanyak 12 bungkus, STDD 1 yaitu 3 kali sehari 1 bungkus. Di sini pronya Prouni itu 13 tahun, mulai 13 tahun. Karena sediaan yang diminta itu sediaan pulveres. Jadi zat aktif dari sediaan ini yaitu atropin sulfas, itu khasiatnya sebagai parasimpatolitikum dan Eleosaccharides itu sebagai zat tambahannya. Eleosaccharides anisi itu mengandung 2 gram sakarum laktis dan 1 tetes oleum anisi. Jadi pada perhitungan dosis yang dicari pertama yaitu DL, DM, DL 1 kali pakai, 1 hari pakai, serta persen 1 hari dan 1 kali. Pada perhitungan dosis yaitu yang dicari yaitu DL 1 kali pakai dan 1 hari pakai, kemudian DM dosis maksimum 1 kali pakai dan 1 hari pakai, serta persen 1 kali pakai dan 1 hari pakai. Jadi pada penimbangan bahan pada atropin sulfat itu diminta 0,6 mg karena di resep tertera DTD itu berarti ditambahkan pada penimbangan bahan atropin sulfas itu diminta tadi 0,6 mg karena di resep tercantum DTD itu berarti menandakan dikali jumlah bungkus yang diminta itu dikali 12, hasilnya 7,2 mg. Oleum anisi tadi mengandung SL dan oleum anisi. Apabila pada penimbangan bahan berat bahan kurang dari 50 mg maka dilakukan pengenceran. Cara kerjanya yaitu pertama siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan, baru buat pengenceran atropin sulfat tadi. Kemudian buat Eleosaccharides anisi dengan cara SL
2 gram ditambah oleum isi 1 tetes, kemudian lalu tambahkan pengenceran atropis sulfas ke dalam lubang, gerus homogen, kemudian tambahkan SL yang akan digunakan, gerus homogen, bagi serbuk menjadi 12 bungkus, masukkan ke dalam wadah klip plastik beretiket. Contoh sediaan yang pulperes itu jadi seperti ini. Pada pelabelan etiket itu diberikan etiket warna putih karena pulperes digunakan pada bagian dalam obat dalam, itu digunakan di dalam tubuh. Pada etiket itu digunakan 3 kali sehari 1 bungkus setelah makan. Pertama, Lia 11 tahun. Maka dilakukan pengenceran bertingkat itu seperti ini. Pada kopi resep itu harus tertera, pertama itu nomor resep dari dokter siapa gitu, nama pasien, umur, alamat pasien, tanggal buatnya resep, kemudian tanggal pembuatan. Baru setelah itu tulis resep yang akan dikopi. Pertama selanjutnya itu pembuatan pulpis dan pulperes. Resep pertamanya itu diminta kodein dextromethorphan terpini HBr 0,075 Bishop Pult nomor 15 STDD P1. Jadi di sini dia minta buat raciklah pulperes sebanyak 15 bungkus 3 kali sehari 1 bungkus gitu. Di sini untuk Ardi umur 5 tahun. Jadi pulpis ini itu digunakan untuk obat batuk kering, serbuk batuk kering. Yaitu kodein hasilnya sebagai antitusif dan dextromethorphan HBr itu hasilnya sebagai antitusif juga. Jadi untuk obat batuk kering. Pada perhitungan dosis itu dikarenakan pasien berumur 5 tahun, jadi menggunakan rumus Young yaitu N per N ditambah 12. Jadi karena pasien berumur 5 tahun jadi 5 per 5 ditambah 12 dikali dosis dewasa. Pada penimbangan bahan, kodein ditimbang sebanyak 255 mg, dextromethorphan ditimbang sebanyak 5 mg, SL sakarum laktis itu ditimbang sebanyak 4,17 gram. Cara kerja dari sediaan ini yaitu pertama siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan, timbang kodein, dextromethorphan dan SL. Jadi setelah itu baru siapkan lumpang, masukkan dextromethorphan. Yang dimasukkan itu dari yang terkecil, begitu juga yang ditimbang. Dextromethorphan gerus homogen, setelah itu tambah SL, masukkan ke dalam lumpang gerus homogen, kemudian terakhir baru masukkan kodein ke dalam lumpang gerus homogen sampai menyatu semua gerus homogen. Bagi 2 sama rata di atas timbang, siapkan 15 kertas perkamin, baru bungkus, masukkan ke dalam klip plastik beri etiket. Tiket yang digunakan itu etiket putih karena resep kedua. Nah, di situ dijelaskan kan natriik karbonat yang diminta 0,5, eleosekari laktik anisi 0,1, kemudian OPI aromatik tinctur 0,2, MF full DTD nomor 10 SBDD P1. Jadi buat dan raciklah pulperes sebanyak 10 bungkus 2 kali sehari 1 bungkus. Ditujukan untuk Alia berumur 12 tahun. Natriik karbonat itu hasilnya sebagai zat tambahan, kemudian eleosekari laktik dan OPI aromatik tinctur. Pada perhitungan dosis hanya ditemukan dosis maksimum dari OPI aromatik tinctur, itu dosis maksimumnya 1 kali 1 hari. Jadi dosis maksimumnya 1 kali 12 per 20 dikali dosis dewasa itu mendapatkan hasil 1,2 gram, 1 harinya 300 mg. Kemudian persen 1 kalinya 16,66%. Pada penimbangan bahan, natriik karbonat ditimbang sebanyak 5 gram, eleosekari laktik ditimbang sebanyak 1 gram, kemudian OPI aromatik tinctur sebanyak ditimbang 0,2 ditimbang sebanyak 2 gram. Cara kerja dari sediaan ini pertama siapkan alat bahan, setarakan timbangan, timbang semua bahan, ditimbang dari yang terkecil dulu, itu pertama timbang eleosekari laktik, kemudian OPI aromatik tinctur, kemudian dan natriik karbonat. Timbang semua bahan, setelah timbang siapkan cawan penguap dan penanas air. Cawan yang berisi SL dipanasi dengan penanas air, tuang OPI, aduk hingga homogen, lalu siapkan lumpang. Tambahkan semua bahan di dalam lumpang, lalu masukkan ke dalam perkamin beretiket putih. Etiket yang digunakan itu sama tiket putih. Di sini pelabelannya litera nama pasien, nomor resep dan tanggal pembuatan itu, dan signa yang dipakai itu signanya 2 kali sehari 1 bungkus setelah makan. Percobaan ketiga. Nah, jadi di resep yang selanjutnya itu
resipe oleum di sini asid salisil AA1, artinya AA itu tiap-tiap. Jadi oleum di sini tidak ada penentuan yang diminta berapa gram. Ini mengikuti asid salisil, zinc oxide, asid borit, AA juga 2,5 gram, sulfur kreatif, sulfur formaldehid, oleum rosa gutae 5 tetes, talkum tambahkan sampai at 100 mf full adverse 10 nomor 1. Jadi buat dan raciklah serbuk tabur 10 gram sebanyak fungsi dan khasiat dari zat-zat tersebut, yaitu oleum di sini khasiatnya sebagai laksatif, asid salisil sebagai antifungi, zinc oxide sebagai antiseptik lokal, asam borat sebagai antiseptik ekstern atau menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme. Ini ya. Sulfur kreatif yaitu anti skabies, sulfur formaldehid sebagai zat tambahan, oleum di sini sebagai zat tambahan. Karena pada resep ini itu pada pembuatan obat luar atau obat topikal, yaitu tidak diperlukan perhitungan dosis. Jadi yang dimaksud pulpis adversarius itu yaitu serbuk tabur, biasanya serbuk ringan, penggunaannya itu topikal. Setiap wadahnya itu pasti diletakkan lubang di atasnya itu, dan menggunakan ayakan atau biasa disebut mes halus, itu 100, mes nomor 100. Fungsi dan khasiatnya itu oleum di sini berkhasiat sebagai laksatif, asid salisil sebagai antifungi atau keratolitik, zinc oxide sebagai antiseptik lokal, asam borit sebagai antiseptik ekstern, sulfur kreatif yaitu sebagai khasiatnya sebagai antiskabies, sulfur formaldehid itu sebagai zat tambahan, oleum rosarum dan sebagai zat tambahan juga. Karena pada resep ini yaitu untuk pembuatan sediaan luar itu, jadi tidak diperlukan perhitungan dosis. Pada penimbangan bahan, pada penimbangan bahan itu setiap obat pada penggunaan topikal, itu obat luar, harus dilebihkan 20% karena mencegah terjadinya kekurangan berat bahan, makanya dilebihkan menjadi 20%. Jadi pada penimbangan bahannya, oleum di sini ditimbang 0,12 gram, itu setelah dilebihkan 20%, asid salisil 0,12 gram, zinc oxide ditimbang sebanyak 0,3 gram, asam borat ditimbang sebanyak 0,3 gram, sulfur kreatif ditimbang 1,2 gram, para formaldehid 2,5 gram, dan oleum rosarum ditimbang sebanyak 0,6 gram. Jadi pada talkum ad itu ditambahkan dari jumlah gram yang diminta dikurang dengan jumlah hasil dari penimbangan bahan zat tersebut. Jadi dapat hasil 6,88 gram untuk talkum. Pada cara kerjanya yaitu siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan, ayak zinc oxide terlebih dahulu dengan pengayakan nomor 100, timbang sebanyak 0,3 gram. Kemudian timbang asid salisil dan larutkan dengan oleum sesami. Kemudian timbang asam borat sebanyak 0,3 gram. Timbang zinc oxide yang telah diayak dengan yang telah ditimbang. Kemudian baru tambahkan para formaldehid yang telah ditimbang. Karena solium formaldehid tidak ada di lab, jadi diganti dengan para formaldehid. Kemudian sulfur kreatif yang telah ditimbang ditambahkan ke dalam lumpang. Setelah semua bahan di lumpang menyatu itu gerus sampai homogen, baru teteskan oleum rosarum, masukkan sisa talkum tadi, kemudian gerus homogen. Kemudian kemas ke dalam wadah botol, baru masukkan ke dalam kulit plastik beretiket. Jadi ini contoh dari serbuk tabur tadi, pulpis adverse. Karena penggunaannya topikal, jadi setiap wadahnya diberikan lubang di bagian atas. Etiket yang digunakan itu, pelabelannya biasanya digunakan itu karena berhubung dia penggunaan topikal atau obat luar, jadi digunakan etiket berwarna biru. Mencoba pulveris effervescent de Toledo sistem nomor 10. Jadi buat dan raciklah pulpis effervescent sesuai takaran sebanyak 10 bungkus. Terus SPRN itu signa pro renata, yang berarti kan digunakan jika diperlukan, ditujukan untuk tuan medi. Fungsi dan khasiat dari zat ini yaitu natrium bikarbonat berhasil sebagai antasid, asam sitrat berhasil sebagai zat tambahan, asam ascorbat berhasil sebagai antiskorbut, dan glukosa sebagai khasiatnya sebagai cholerigenicum. Pada penimbangan bahan
natrium bikarbonat ditimbang 0,5 gram, asam sitrat ditimbang 0,35 gram, asam askorbat ditimbang 0,14 gram, glukosa ditimbang 0,01 gram. Pada cara kerja dari resep ini yaitu pertama siapkan alat dan bahan, selanjutnya setarakan timbangan, kemudian timbang asam sitrat, masukkan ke dalam gelombang, gerus homogen, kemudian sisihkan, dan selanjutnya timbang asam askorbat, gerus homogen, kemudian sisihkan juga, kemudian timbang natrium bikarbonat, gerus, lalu tambahkan bahan yang sebelumnya tadi yaitu asam sitrat dan asam askorbat, gerus homogen, kemudian baru timbang glukosa, tambahkan ke dalam lumpang yang berisikan bahan sebelumnya, gerus homogen, kemudian keringkan dalam lemari pengering menggunakan aluminium foil dan perkamen kajangan, kemas dan beretiket. Jadi contoh saja jadi pada resep ini yaitu yang beredar di pasaran seperti redoxon dan CDR. Etiket yang digunakan atau label yang digunakan itu etiket berwarna putih. Signa dipakai itu 2 kali sehari, 1 tablet, itu jika perlu digunakan. Resep selanjutnya. Nah, di resep selanjutnya itu natrium bikarbonat diminta 3,5 gram, asam sitrat 2,5 gram, asam askorbat 1 gram, glukosa QS atau secukupnya. Pada pertemuan terakhir itu resep yang pertama itu kali iodida minta 2 gram, lanolin 11 gram, ungintum simplex add 20 karena tidak tertera signa. Karena ditujukan untuk pada bagian luar itu signa yang diberikan itu SUE atau signa usus externus. Sediaan dilebihkan 20%. Bentuk sediaan yang diminta itu salep cepak ungintum add 20 nomor 1. Kuota salep sebanyak 20 gram. Fungsi dan khasiatnya itu kaliodidas berkhasiat sebagai anti fungi, lanolin khasiatnya sebagai zat tambahan, ungintum simplex khasiatnya sebagai zat tambahan. Zat aktif dari resep ini yaitu kaliodida. Menurut ilmu meracik obat halaman 52, lanolin mengandung 25% air dan 75% adepsanae. Sedangkan ungintum simplex dilakukan pengerjaan khusus yaitu dilelehkan 30 bagian malam kuning dan 7 bagian oleum sesami. Perhitungan dosis tidak diperlukan karena ditujukan untuk bagian luar tubuh. Perhitungan bahan yang ditimbang yaitu sebanyak kaliodida ditimbang sebanyak 2,4 gram setelah dilebihkan 20%, lanolin ditimbang 3,3 mili, adepsanae dari air 5% ditimbang 3,3 mili, adepsanae ditimbang 1,65 gram, ungintum simplex karena ungintum simplex mengandung serap lapa dan 70 bagian oleum sesami, jadi serap lapa ditimbang 2,5 gram dan oleum sesami ditimbang 0,98 gram. Jadi cara kerja dari resep ini itu pertama siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan, kemudian timbang kaliodida yang telah dilebihkan 20% tadi, kemudian timbang adepsanae yang telah dilebihkan, ukur air sebanyak 3,5 mili yang telah dilebihkan 20% juga. Kemudian larutkan kalium iodida dengan air yang telah diukur di dalam lumpang hingga KI larut. Kemudian masukkan adepsanae ke dalam lumpang yang berisi kalium iodida yang telah larut tadi, kemudian gerus hingga homogen, sisihkan. Selanjutnya timbang serap lapa yang telah dilebihkan 20% di atas cawan penguap yang sudah disetarakan. Lalu timbang oleum sesami sebanyak 5,9 gram yang telah dilebihkan 20%. Kemudian campur serap lapa dan oleum sesami di dalam cawan penguap yang telah dilapisi kasa, lalu leburkan di atas nanas. Panaskan lumpang dan alu. Masukkan sediaan yang pertama kali dibuat yaitu campuran KI dan adepsanae yang telah dileburkan ke dalam lumpang panas, gerus hingga homogen. Kemudian timbang sediaan tersebut sebanyak 20 gram, lalu masukkan ke dalam pot salep beri etiket berwarna biru. Jadi sediaan yang digunakan pada resep ini yaitu yang dibuat sediaan salep. Resep kedua selanjutnya yaitu zinc oxide diminta 1 gram, kemudian ungintum asidi benzoiki add asidi asalisilisi 25%, SUE signa usus externus yang perhatikan hanya untuk penggunaan luar, ditujukan untuk ardi. Bentuk sediaan yang diminta itu salep sebanyak 26 gram. Fungsi dan khasiat dari zat di resep tersebut yaitu zinc oxide berkhasiat sebagai antiseptik, ungintum asidi benzoici et asidi salisi itu khasiatnya sebagai anti fungi karena ditujukan untuk penggunaan luar, jadi tidak diperlukan perhitungan dosis. Dari ungintum asidi benzoici et asidi salisi menurut ilmu meracik obat halaman 460 itu mengandung asam benzoat 5 gram, asid salisi 5 gram, lanolin 45 gram, dan pasilin 45 gram.
Pada penimbangan bahan, zinc setelah dilebihkan 20%, zinc oksid ditimbang 1,2 gram. Kemudian pada pengintumasi di benzoic acid salisi, yaitu asam benzoat ditimbang 1,5 gram, asid salisil ditimbang 1,5 gram, lanolin ditimbang 13,5 gram, karena lanolin mengandung 25% air dan adepsananya 75%. Jadi air diukur sebanyak 3,375 mili, adepsananya ditimbang 10,12 gram, dan yang terakhir parslin pelapum ditimbang sebanyak 16 gram. Cara kerjanya yaitu setelah alat dan bahan disiapkan setelah timbangan, kemudian ambil zinc oksid cukupnya, masukkan ke dalam lubang, gerus, lalu ayak dengan ayakan nomor 100 atau mes, timbang sebanyak 1,52 gram yang telah dilebihkan 20% tadi. Kemudian timbang asam benzoat dan asam salisilat yang telah dilebihkan 20%, kemudian timbang adepsananya yang telah dilebihkan 20% juga. Kemudian ukur air, masukkan asam benzoat, asam salisilat ke dalam lubang dan dengan ditetesi dengan etanol, gerus homogen. Setelah itu tambahkan adepsananya dan air, gerus homogen, lalu tambahkan parslin sebanyak 16,2 gram yang telah dilebihkan 20% tadi, gerus homogen, sisihkan dan bersihkan lubang. Yang terakhir itu masukkan zinc oksid ke dalam lubang, tetesi dengan spiritus 3 tetes, gerus homogen, kemudian masukkan sediaan yang telah digerus terlebih dahulu ke dalam lubang, gerus homogen. Setelah digerus homogen, timbang sediaan sebanyak 26 gram, dan masukkan ke dalam pot salep, beri etiket berwarna biru. Jadi etiket yang digunakan itu etiket warna biru, karena ditujukan untuk penggunaan luar. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan.